kayaknya dulu pas di Aussie sih. Sebenarnya pas hidupku tuh kayak rempeyek gitu loh, maksudnya kayak nggak ada. Welcome to Twin Talk. Halo C, Halo, lagi. C. Halo. Ya, ini namanya C Sena, teman-teman. Jadi dulu kita pertama kali kenal itu waktu kalau nggak salah Cici ngajarin kita koreografi gitu ya C ya, kayak dance gitu ya C ya. Iya, kayaknya itu masa-masa yang kayak uane soro sih pas itu. Dan sebenarnya waktu itu kan aku terjun kayak bantuin temanku IO kan. Terus habis itu ya pas ketemu ya kalian adalah salah satu anggota di kelompok tersebut kayak gitu. Dan nggak tahu sih kok end up-nya bisa kayak ngajarin kalian koreografi. Itu aneh juga sebenarnya ceritanya sih. Cici masih ingat nggak C lagunya apa C? True Colors. Terus kalau Bener dong. masih bener. You. Itu kayak masa lalu yang harus dihapus guys. Oke. Tapi itu berkesan banget ya C. Kalau nggak gitu kan kita nggak kenal C. Oh iya, Ya kan? Iya. bener juga. Ya sebelumnya thank you ya Cek udah ngeluangin waktu mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol di Twin Talk ini bareng kita yang ngabisin waktu lah buat Cece di hari weekend ini kan. Meskipun kita nobody, tapi Cici masih mau meluangkan waktu. Enggak lah, kalian appreciate. bukan nobody lah kayak gini. Dan kalau misalnya bisa sharing, menurut aku sih kalau selama ya aku hidup di dunia ini dan aku bisa kayak sharing apa yang ilmu yang aku punya atau knowledge yang aku punya, terus kayak buat kalian tuh atau buat teman-teman semuanya, itu ya suatu kebahagiaan sendiri sih. Belum pertama kali lulus kuliah, ya kan Cici basically kuliahnya juga di Ilkom ya Cici ya kalau nggak salah. komunikasi Nah, UK Petra. UK Petra. Nah itu Cici pertama kali kerja itu kerja apa sih? Jadi sebenarnya tuh ada kayak kerja yang unofficial. Nah pas itu aku tuh kerjanya itu di travel agent paling pertama sebelum lulus wisuda. Jadi pas itu karena ya udahlah kayak cari aja apa yang memang kayak lagi dibuka, lagi butuh, ya udah aku kayak masuk aja. Karena pas itu prinsipnya nyoba pertama kali kan, anggapannya biar bisa dapat uang sendiri, anggapannya kayak gitu. Terus begitu lulus, begitu udah dari Desember 2013 sampai Juni 2014, nah aku tuh di tengah-tengah mulai Mei itu udah kerja kayak part time. Nah awalnya itu kayak memang yang mungkin sesuai passionku pas itu nulis. Nah akhirnya aku kerja di IDN Times kayak gitu. IDN Times. Jadi penulis beritanya. Jadi aku harus cari berita, terus aku harus kayak nulis, aku harus nyari sumber berita dan segala macam. Itu yang paling awal ya. Jadi dan aku di IDN Times tuh sampai 2,5 tahun. Dan kayak ya fun fact pas itu tuh memang aku kayak salah satu full time, maksudnya kayak salah satu yang paling pertama di hire waktu bangun IDN pertama. Jadi bener-bener bangun sistem, kayak harus kayak A/B testing, harus kayak trial and error. Nah itu tuh bener-bener aku belajar banyak banget sih, tapi dari pengalamanku kerja di IDN Times. Karena kan itu bangun startup kan, dan itu kayak bener-bener gak gampang gitu loh untuk kayak bangun sebuah sistem dan bangun perusahaan. Walaupun bukan perusahaanku ya, tapi aku kayak belajar kayak banyak banget dari IDN Times kayak gitu. Jadi kayak sesepunya IDN Times ini. Kita membawa ya. Gak sampai sesepuh ya, tapi kayak sekarang ya memang kan sekarang udah berkembang pesat banget kalau teman-teman tahu IDN Times ya. Jadi bener-bener ya kalau di satu sisi kalau misalnya dilihat kayak bangga, ya kayak bangga banget karena misalnya IDN sekarang udah berkembang banget. Tapi ya kan maksudnya di sisi lain ya kayak ngerasa kayak oh ya itu udah kayak part of kayak my past kayak gitu loh. Dan ya aku udah belajar apa, aku udah ngambil itu, terus aku kayak ya udah aku move on aja. Dan memang aku manfaatin apa yang udah aku pelajari di sana kayak gitu. Boleh sharing nggak sih sedikit, maksudnya kita waktu di IDN Times itu kerjanya kayak apa sih? Oke, nah waktu kerja di IDN Times pertama kali itu aku mulai as a writer. Jadi benar-benar pas itu aku cari berita dan aku tuh harus kayak ngecek, maksudnya kayak apakah ini tuh benar-benar berita yang sungguh, maksudnya benar-benar kayak valid nggak, absa apa enggak. Terus habis itu aku langsung rewrite. Jadi aku rewrite beritanya. Setelah itu kalau enggak pun aku kayak attend, misalnya kayak ada event apa di Surabaya ataupun ada apa, aku attend untuk nanti aku kayak liput kayak gitu. Terus habis itu aku masukin sebagai berita. Habis itu naik jadi editor. Mulai berkembang nih, ternyata page view juga naik. Terus mulai jadi editor, ada writer juga. Nah berkembang lagi pas itu kayak lebih ngeditin. Jadi aku yang ngaturin, misalnya oke, jam segini harus ada berita ini yang muncul. Karena apa? Oh ternyata misalnya nih orang-orang yang suka baca berita bola munculnya jam segini kayak gitu. Jadi itu lebih kayak mulai ada sedikit strategi konten kayak gitu. Terus akhirnya naik lagi itu jadi head of editorial. Nah itu udah yang writer naik jadi editor, aku jadi head of editorial. Aku lebih kayak misalnya nginterview, memang nyari writer, terus habis itu
untuk kayak ngecek final check misalnya kayak editornya ini kayak oke, kualitinya udah oke apa belum, terus mikirin strategi konten, mimpin untuk kayak rapat editorial tiap minggu. Nah itu mostly job desk-nya tuh seperti itu dulu waktu di IDN Times kayak gitu. Keren. Banyak ya job desk-nya banyak sih. Dan kalau ini sedikit maksudnya informasi juga ya buat teman-teman yang mungkin kalau bingung ya mau kerja di startup atau kayak kerja di perusahaan gede. Nah kalau kamu mau kerja di startup kayak waktu itu, contohnya waktu itu aku kerja di startup, kalian nggak bisa hitung-hitungan kayak jam kerja kayak oke, aku pengen kayak 9 to 5 kayak kerja di kantor gede. Nah karena waktu kerja kayak di startup itu ya kamu even kayak kadang pulang rumah pun kamu masih harus kayak kerja, apalagi ini kan kerjain kayak digital media kan, kayak untuk yang running kayak 24 hours kayak gitu loh. Dan itu nggak bisa kayak oke, nanti aja kayak gitu, padahal itu kan siapa tahu nanti malam jam 9 atau jam 10 berita ini tuh harus muncul misalnya kayak gitu. Nah itu yang kayak jangan ya, kalau misalnya memang kamu mutusin untuk kayak aku mau terjun ke dunia startup, ya kamu harus terima resiko itu juga. Kalau kamu memang ngerasa, tapi ya ada semuanya ada plus minusnya ya kayak gitu. Nah itu yang kayak job desk-nya memang banyak banget, terus habis itu udah kayak untung nggak sampai botak ya, cuma maksudnya kayak cuma stres aja kayak gitu, stres aja, cuma nggak sampai tinggi, pressure. Dan dulu tuh aku sempet kayak karena mungkin di depan laptop terus ya bolak-balik, kadang tuh kayak flu, maksudnya kayak sering banget tuh kayak imunnya drop terus kena sakit, nah harus kayak ke dokter kayak gitu, sampai harus kayak gitu sih. Itu yang parahnya. Ya, terus habis gitu setelah dari Indonesian Times, Cece kan move naik ke setelah itu pindah ke mana aja? Nah, jadi abis dari IDN Times itu 2,5 tahun, aku mutusin buat berkelana kayak gitu, membolang gitu. Jadi kayak Menjadi Dora aja ya. Ya, jadi Dora, kayak bocah hilang 2 tahun akhirnya kayak gitu. Nah itu aku nemuin program di internet kayak gitu, ya out of nowhere sih, dan benar-benar cuma nyari-nyari gitu dan nemu di search engine itu working holiday visa. Jadi aku apply untuk working holiday visa ke Australia karena sebenarnya WHV ini sendiri itu adalah kayak apa ya, kayak program kerja itu bilateral antara negara Indonesia sama Australia. Udah ada sejak tahun berapa ya, 2009 apa 2000-an, pokoknya sejak 2000-an tuh udah ada, dan udah banyak banget orang yang kesana. Nah jadi di sana tuh intinya kita bisa kerja sambil bisa liburan bebas pokoknya. Nah tapi kebanyakan orang di sana tuh ya tergantung ya kebutuhannya apa. Ada yang ngeplesetin jadi kayak WHV, working hard visa, karena ya dia cuma ngumpulin dolar aja biar dibawa sini dijadiin modal buat bukan usaha sendiri. Boleh uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan memang itu orang kayak balik, ada waktu itu pernah katanya dengar cerita bisa sampai bawa pulang tuh $30,000. $30,000. 30.300. Berarti 300 sudah ya. Something Kursnya kayak 10 ribuan ya. Ya kursnya sekarang kayak 10.000, 9.000-an kayak gitu. Itu sih yang kayak menurut aku ya juga pas itu tuh kayak tapi aku juga nggak mau kayak gitu, nanti bisa ya itu mati botak lagi kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Cik, kalau untuk nge-apply itu working visa itu maksudnya syaratnya itu harus apa aja sih Cik? Gak usah terlalu detail maksudnya, tapi apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau tahu detailnya, nanti tuh bisa buka di Dirjen, bisa di sini ya, bisa keluar ya nanti ya. Kita usahain Jay. Tapi kayaknya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau YouTuber selalu ngomongin gitu ya. Nah, nanti masukin aja Dirjen di Dirjen Imigrasi. Jadi intinya itu kalian harus satu yang pasti biasanya harus tes IELTS dulu. Nah, IELTS-nya tapi tenang aja gampang. Minimal 4,5. 4,5. Nah, sekarang kalau nggak salah udah boleh pakai TOEFL IBT atau enggak, aku nggak yakin ya. Tapi setauku dulu tuh cuma boleh IELTS kayak gitu. Terus general training juga nggak apa-apa, nggak harus akademik. Habis itu ya pasti kan punya paspor gitu ya, paspor. Terus ada kayak ya ada beberapa, maksudnya kayak harus ada rekening bank tertentu, minimal kalau nggak salah tuh $5,000 $5,000 Australia ya kalau nggak salah, sekitar 50 juta. At least kayak rekening koran ya kayak gitu. Terus habis itu cek kesehatan. Soalnya ada kayak misalnya kalau di Surabaya kamu harus ke rumah sakit Premier kan. Nah, ada satu orang yang memang dokter itu memang ya udah kamu harus cek kesehatannya di sana kayak gitu. Terus udah selesai ntar tinggal satu lagi yang paling penting tuh SRPI namanya, surat pokoknya kayak surat apa ya, kayak tanda kalau kamu tuh memang warga negara Indonesia. Jadi prosesnya kamu harus ke sana dulu,
pergi ke Dirjen Imigrasi buat wawancara. Setelah itu biasanya di wawancara juga ada sedikit tes bahasa biasanya Inggris. di Jakarta ya Ci? Nah, Jakarta di mana ya? Jakarta Selatan kalau nggak salah. Terus Jaksel. Nah, kamu harus wawancara. Sebenarnya bukan wawancara, tapi kayak cek kelengkapan dokumen. Jadi kayak paspor, akte lahir gini. Oke, nah setelah selesai SRPI keluar. Biasanya nunggu beberapa hari. SRPI ini kalau udah keluar, kamu bisa langsung ke AVAC atau Australia Visa Application Center. Nah itu juga di Kuningan, Lotte Kuningan itu. Nah kamu daftar, nanti kalau udah selesai beberapa hari tunggu ada hub ID namanya, kayak nomor hub ID keluar. Setelah itu kamu langsung bisa ke rumah sakit buat cek kesehatan. Nah itu mungkin habisnya sekitar kayak 1 juta something kalau cek kesehatannya itu. Nah bayar visanya itu sekitar 450 US, kok US terus sih? 450 Australian dollar kalau nggak salah. Nah jadi pas pertama kali itu aku dari awal kan tadi kan udah cek kesehatan udah, nah dia langsung kirim ke Sydney kalau nggak salah untuk data-datanya, nanti langsung dapat visanya keluar, tinggal tunggu aja. Nah total itu semuanya itu habis sekitar kayak untuk awal-awal loh ya, itu sekitar sama tiket pesawat ke Jakarta bla bla bla, karena aku kan dari Surabaya 13 juta something kalau nggak salah totalnya 13 juta something. Itu termasuk kayak biaya ngeprint, fotokopi, ini itu, terus kayak tes IELTS kan Ya, 2, berapa kayak gitu. Nah, itu gagal-gagalnya misalnya ya, kalau yang bagi yang nggak bisa Inggris ya siap-siap ya. Nah ya ini, makanya kayak dari sekarang harus udah kalau memang ada yang mau nih nanti misalnya teman-teman ada yang berminat kayak aku pengen banget ngumpulin dolar Australia kayak gitu. Karena sebenarnya Australia itu kan salah satu negara yang kayak rate per hour-nya tuh tertinggi di dunia kayak gitu. Nah kalau teman-teman memang mau dari awal udah latihan bahasa Inggris aja dari sekarang kayak gitu. Latihannya bisa sama Sena ini juga bisa. Wow, kayak iya. 1 juta per jam. Oke. Inggrisnya Inggris English tapi. Tapi kan untuk WFH sendiri apa ya? WFH ya. Sorry. WFH ya. WFH itu Campur corona ya. kan sekarang nggak bisa Ci. Iya. WFH itu tapi kan worth it kan Ci ya. Itu kan maksudnya bisa berapa lama sih? Itu dulu yang pas tahunku pertama kali kan 1 tahun, terus ternyata bisa diperpanjang jadi 2 tahun. Nah, kalau misalnya ini dulu pernah ada orang yang nanya sama aku juga, maksudnya kayak menurutmu worth it nggak sih kamu tuh ninggal, ngerti nggak sih kalau orang yang mau ngejar karir atau mau ngejar uang, nah worth it nggak kayak gitu? Menurutku worth it banget. Kalau buat orang yang nggak ngejar, maksudnya dia misalnya ada orang yang ngejar karir, dia udah bisa settle nih, misalnya kayak aku terakhirnya aku pengen jadi kayak direktur misalnya gitu. Tapi kalau orang yang, kalau prinsipku, aku lebih ngejar namanya experience. Karena menurutku experience ini yang nggak bisa dibeli. Maksudnya kayak pakai uang kayak gitu. Nah dengan kayak aku pergi ke Australia 2 tahun, maksudnya kayak cabut dari negara Indonesia, negara berflower ini, berkembang maksudnya. Terus, nah itu tuh jadi aku ngerasa kayak itu worth it banget. Dan kayak apakah kamu nyesel? Apakah kalau misalnya kamu dikasih kesempatan ngulangin lagi kamu mau? Ya, aku mau banget kayak ngulangin lagi karena sebegitu kayak aku belajar banyak hal kayak gitu sih. Nah, tapi yang kayak satu hal yang aku pelajarin yang paling aku pelajarin dan aku sekarang kerasa, aku ngerasa aku lebih kayak bisa ngehargain kayak even kayak orang-orang yang pekerjaannya itu kecil-kecil, even termasuk kayak yang mungkin housekeeping atau mungkin yang tukang sapu di pinggir jalan ataupun apa itu pelayan kayak gitu. Nah, dulu mungkin aku kayak ya udah asal lalu aja, tapi karena aku sendiri dulu pas di negara orang, aku pernah ngalamin hal itu, kan kerjanya kan nggak mungkin bisa milih kerja kantoran atau apa gitu kan. Itu pas aku memang kerjain sendiri langsung dan terjun langsung, dan aku ngerasa kayak, oh ternyata kayak gini ya susahnya, oh ternyata kayak gini loh struggle-nya mereka. Dan bayangin, itu di Australia aja kerja, anggapannya dalam tanda kutip, kerja babu, bayarannya itu segitu tingginya. Kalian bayangin kalau kerja di Indonesia dengan kerja seperti itu, terus mereka tuh dibayarnya serendah apa kayak gitu loh. Nah itu makanya kita tuh jadi kayak belajar buat lebih ngargain dan lebih kayak merhatiin gitu loh. Jadi kadang akhirnya aku pulang kalau misalnya nginep di hotel misalnya di Bali gitu, tuh kalau misalnya mau check out aku juga lepasin, maksudnya bantuin gitu, terus kasih tips misalnya gitu, walaupun ya mungkin sedikit tapi ya ngasih semangat buat mereka. Itu yang kayak bikin oh ya aku bisa kayak appreciate kayak their kayak job juga kayak gitu sih. Itu yang hal paling utama yang aku pelajarin kayak gitu. Ya terus kalau di sana itu lingkungannya gimana Ceng? Maksudnya itu banyak orang, kita bisa ketemu banyak orang baru, maksudnya dari negara lain gitu, apa cuma emang Indonesia aja sih Ceng? Nah kalau prinsipku sendiri, aku pas milih tempat tinggal pertama kali, aku nggak mau
surrounded kayak by Indonesians karena aku ngerasa Sombong. Gak mau berflower. gak mau sama negara kayak plus 62 gitu kayak gitu nggak sih, maksudnya kayak di Melbourne kan kebetulan aku tinggal di Melbourne sama di Cairns kayak gitu. Nah Cairns ya kayak totally nggak ada orang Indonesia, pas itu sedikit lah anggapannya. Nah sekarang sih udah lumayan banyak ya kalau sekarang. Terus kalau yang Melbourne ya kalian tahu sendiri itu kayak salah satu destinasi. Banyak banget tuh. Mungkin bisa lewat gitu terus kayak ada sing kayak ngomong kayak, "Weh, nang kono kayak itu hal yang normal kayak gitu ya. Nah, jadi tapi aku nyari memang yang tempat tinggalnya itu nggak ada orang Indonesianya. Gunanya apa? Supaya bisa kayak practice English kayak gitu. Weh, supaya kayak biar kelihatan kayak sombong gitu loh. Maksudnya kayak I use English gitu every day gitu. Nah, padahal ya enggak, supaya bisa memang. Nah, yang aku pelajarin dari sana itu kayak waktu ternyata walaupun even itu orang dari luar negeri gitu ya, even kayak dari kan pas itu flatmatesku orang Jepang, yang paling pertama tuh ada pokoknya campur-campur, ada orang India, orang Jepang, orang Filipin, ada orang kayak macem-macem, pokoknya kayak banyak banget gitu loh, bermacam-macam, dan ternyata sifatnya tuh beda-beda semua gitu loh. Nah, yang kultur juga ya. beda kultur, terus habis itu kayak ada yang maksudnya kayak pengalaman-pengalaman yang menyeramkan juga ya banyak kayak gitu. Nah, tapi yang memang kayak kumpul-kumpulnya itu kebanyakan memang sama kalau di tempat kerja ya ada orang Indonesianya, tapi mostly kebanyakan teman aku sih Asian sih, tapi tetap Asian. Maksudnya kayak ada yang orang kayak Malaysia, orang Hong Kong, orang Macau, orang maksudnya Singapura, orang ini. Tapi ya kalau yang bule-bule juga banyak kayak gitu. Tapi ya sama teman-teman Indonesia juga ya tetap ini sih kayak bondnya masih kuat, dan memang aku ada kayak beberapa teman yang deket, memang ke gerejanya sering bareng sama temanku ini yang memang orang Indonesia kayak gitu. Kalau misalnya C, kan selesai dari sana, terus waktu Cici kembali ke sini, Cici nggak bingung deh. Maksudnya kan Cici mungkin juga habis dari intinya kerja di luar ya. Terus kan balik ke sini kan mungkin kayak aku kerja apa ya di sini ya? Aduh, kembali lagi ke negara. Iya, negara berkembang ini kerja apa gitu ya? Masa aku nggak mau buka usaha sendiri gitu. Nah, misalnya Cici kayak posisi waktu kembali itu, Cici mikirnya apa sih? Pas kembali tuh, jadi jujur sebenarnya ini jujur ya. Aku sebenarnya nggak mau kembali ke Indonesia. Soalnya memang ya, dan memang semua orang kan bilang kan, ya kamu kalau misalnya semua orang selalu bilang kayak gini, kalau kamu orang tuamu maksudnya nggak punya usaha sendiri, dan maksudnya kayak kamu nanti nggak bakal nerusin usaha orang tuamu, ya kamu tetap di Australia aja atau kamu tetap di luar negeri itu. Tapi kalau misalnya kamu punya anggapannya kamu ya udah kamu nggak ada usaha dan memang kayak kamu nggak ada keterikatan di negara misalnya Indonesia, ya kamu mending maksudnya kayak tetap di sana. Kecuali kalau memang kayak ada kamu ntar jadi bos misalnya kayak gitu, pulang kayak gitu, lanjutin usaha orang tuamu dan segala macam. Tapi ya kalau misalnya dari aku pas itu pikiranku sebenarnya nggak mau pulang, either kayak memang mau terusin di Australia atau ke New Zealand, atau satunya lagi tuh ya memang impian kayak pengen banget aku S2 kayak ke Korea kayak gitu, karena ada satu mata kuliah yang memang itu tuh kayak cocok banget dan aku pengen banget di sana. Apa ya itu nih? Itu tuh digital media and content. Kayak gitu. Soalnya kayak salah satu ya kebetulan kayak aku kayak juga fans of kayak Korean culture kayak gitu, dan aku sendiri kayak ngerasa sebenarnya ada sesuatu yang menarik di media Korea, karena sampai sekarang ini kayak Jepang ini kan sebenarnya yang udah duluan, tapi maksudnya akhirnya kayak Korea ini bisa ngemas dia kayak apa ya, kayak asimilasiin kayak sesuatu yang kayak budaya barat sama Jepang juga sebenarnya kayak gitu, itu diproses dan sekarang tuh jadi kayak K-pop kayak gitu, jadi kayak Hallyu gitu. Nah, dan sekarang akhirnya tuh kayak bisa berkembang. Nah, aku cuma penasaran kenapa kok K-pop ini bisa berkembang banget gitu loh, dan akhirnya ini dia yang kayak bikin aku kenapa kok aku pengen kuliah S2 ke Korea itu kayak gitu. Tapi ya itu ya, jalan Tuhan, maksudnya bukan jalan kita juga. Nah, akhirnya kayak semua rencananya itu kayak bukan gagal, tapi rencananya ini memang kayak nggak jalan, dan akhirnya aku harus kayak kembali ke Indonesia. Pas itu jujur aku ngerasa aku kayak setback gitu loh, instead of maksudnya kayak aku kayak advancing, tapi aku ngerasa kayak kok aku kayak mulai dari nol lagi, kok aku harus mulai dari kayak bukan apa-apa lagi gitu loh di Indonesia gitu, di negara berflower ini ya kayak gitu. Terus akhirnya ya tapi kayak bener-bener
ternyata ya ini sih kayak Tuhan tunjukin kayak jalan yang way kayak beyond kayak my imagination gitu loh, dan kayak apa yang aku pikirkan, dan itu ya itu semuanya udah kayak disiapin gitu loh sama Tuhan ternyata. Dan akhirnya tadi pertanyaannya apa? Iya. Akhirnya Cici sekarang kerja di mana? Oh ya, akhirnya aku sekarang tuh kerja di social media agency. Jadi kayak di digital agency, branding agency yang sebenarnya kalau misalnya aku ngambil S2 dulu, nah itu tuh aku harus kayak nunggu. Dan ya tujuannya aku ngambil S2 tuh karena aku pengen kerja di tempat yang kayak gini sekarang, kayak gitu. Nah tapi dulu sistem yang aku pikirkan sendiri, misalnya kalau aku mau buka usaha ini sendiri, aku lebih kayak, ngerti nggak sih modelnya kayak coaching gitu. Jadi memang kayak misalnya aku punya ada banyak anak buah, yang anak buah satu ini aku taruh di perusahaan satu ini, aku tanemin selama 6 bulan, kamu pelajari sistemnya perusahaan ini, apa yang salah, apa yang ini, terus kayak ya kita benerin kayak gitu. Dan benar-benar mulai dari kayak marketingnya, mungkin manajemennya kayak gitu. Tapi yang sekarang ini slightly different kayak gitu. Dan aku kayak ngerasanya ya hebatnya berarti aku kayak ngeloncatin yang tadi ini, dan akhirnya langsung benar-benar dikasih ya di agency ini sekarang kayak gitu. Dan itu yang aku kayak ya juga ya, maksudnya kayak instead of kayak aku harus S2 sampai 3 tahun, terus soalnya harus ada kuliah bahasa dulu kan 1 tahun, terus 2 tahunnya tuh S2-nya. Nah ternyata Tuhan langsung loncat kayak gitu, dan memang ditawarin social media agency kayak gitu. Dan aku kayak oke, oh ya bener juga, ternyata maksudnya kayak langsung kayak gitu sih. Itu yang sekarang jadinya di digital agency. Kalau yang di digital agency ini Cici, mungkin kan banyak orang juga yang nggak tahu kayak apa sih job desk-nya, maksudnya Cici ini ngapain aja di sana, terus mungkin bisa bantu di bidang apa sih kayak gitu, atau sekarang kan lagi tren yang pokoknya berbau sosial media, Cici bisa bantu apa sih Cici? Oke. Kalau ditanyain ya kayak Cici di sana tuh ngapain sih? Ya seneng-seneng aja gitu ya. Divisi penggembira gitu. Hura-hura yang ngambilin uang-uang gitu. Ya. Enggak juga. Jadi jadi kan aku sekarang ini di namanya itu Branding Support Asia, dan aku ini ngurusin yang social media marketing. Namanya tuh yang divisi bisnisnya ini Marketing Support Asia. Jadi mostly kita ini megang, jadi kalau Branding Support Asia kan lebih ngurusin the whole-nya, ngurusin kayak branding. Nah sedangkan kalau yang MSI ini kita ngurusin social media marketing, dan maksudnya lebih ke social media management, termasuk ada strategic marketingnya. Jadi intinya tuh kita kayak ngurusin day to day-nya untuk kayak misalnya orang ngepost Instagram bisnis sih, lebih ke bisnis ataupun mau perseorangan ataupun organisasi, dia tuh ngepost, nah itu kita yang mikirin kontennya, captionnya, fotonya harus seperti apa, videonya harus kayak gimana, konsepnya seperti apa, terus strategi marketingnya ya misal kalau social media itu kan ada campaign online sama offline, kayak part of kayak memang dari kerjaannya ya. Jadi kalau online misalnya mau bikin campaign apa, kalau offline mau bikin campaign apa, nah karena sekarang ada kayak pandemi corona ya, sekarang larinya pada ke online. Dan sebenarnya bener ya ini ya kayak klien-kliennya kita sendiri yang udah kayak mulai start dari jauh sebelum corona ya, mereka ngerasa kayak ya pasti ada penurunan ya, maksudnya untuk bisnis dan segala macam, tapi kena dampak, semua tuh kena dampak, nggak ada yang nggak kena kayak gitu. Tapi mereka lebih kayak stable gitu loh, at least kalau misalnya dibandingkan dengan orang yang biasanya offline terus habis itu sekarang tiba-tiba kayak cut semuanya, dan mereka ngerasa kayak lu ini kayak Gak ada semua. maksudnya kayak aku harus ngapain, maksudnya kayak apa yang harus aku post di sosial mediaku, kayak kan ya nggak mungkin maksudnya kayak asal-asal cuma ngepost biasa aja kayak gitu. Dan kita pun kadang mikirin, misal contohnya ya ada brand ini, terus dia ngalamin gimana ya ini kok sekarang kayak kalau misalnya pandemi harus seperti apa. Nah kita tuh biasanya risetkan dulu strateginya seperti apa, terus habis itu kita ngasih beberapa opsi. Ini mungkin ada beberapa opsi yang mungkin ini strategi yang bisa kalian brand ini tuh ambil untuk maksudnya kayak oke, misalnya memarketkan apa nih kayak gitu, dijadiin frozen kah, ataupun mungkin kayak home delivery kah, dan segala macam kayak gitu. Iya, bantu kayak ide lah ya, ide makanya supaya tetap survive gitu ya. Iya, supaya gimana caranya bisnis ini tuh tetap running well, dan ya tetap maksudnya kayak mereka masih bisa kayak beroperasi lah seperti biasa, walaupun pasti nggak mungkin bisa kayak seperti biasa kan kayak gitu. Itu kan kalau dari bisnis aja ya. Kalau misalnya kalau perorangan bisa nggak deh? Jadi misal ada seseorang gitu kan, dia mau kayak jadi influencer atau gimana, itu bisa nggak datang ke JT? Sebenarnya tuh bisa, tapi memang selama ini pas itu tuh kayak udah ada yang mau join, tapi memang karena ini
karena corona, pandemi dan segala macam, akhirnya kayak harus di-postpone dulu dan segala macam. Oh, kali bisa ya. Sebenarnya personal branding kita juga terima, tapi kebanyakan yang datang ke kita memang yang kayak food and beverage itu, terus habis itu kayak housing developer, terus habis itu lebih kayak ke fashion kayak gitu-gitu. Jadi mostly memang yang lebih korporat gitu. Jadi kita handle-nya kayak ya mostly semuanya korporat kayak gitu. Tapi sekitar 80-90% itu semua klien kita F&B. Kayak gitu. F&B, food and beverage kayak gitu. Itu sih. Kalau dengar-dengar Cesena sekarang juga jadi dosen ini ya. Iya, kebetulan ya diminta gitu ya. Nggak dipaksa, cuma diminta. Maksudnya memang buat ngajar sih, dan ngajarnya itu ngajar 2 kelas sekarang. Jadi ngajarnya itu yang pertama itu penulisan relasi publik, sama satunya lagi itu strategi social media for public relations kayak gitu. Dan ya memang yang aku ajarin ini kebetulan sama persis sama yang memang aku kerjain sekarang kayak gitu. Jadi aku berharap sih ini kayak bisa berguna buat teman-teman mahasiswa kayak gitu juga. Nah terus kira-kira Ci, kalau misalnya mau kayak di brandingnya Cece kayak gitu kan, itu tuh perlu apa aja gitu Ci yang harus disiapkan, atau skill apa yang mungkin yang harus disiapkan, entah itu kerja di bidangnya yang Cece kerjain sekarang atau ya bisa jadi klien kayak gitu, apa aja sih? Jadi kalau misalnya kerja di agency, yang skill yang paling utama sih pasti kan kayak bener-bener ini sih kayak kalau di agency ya secara keseluruhan, maksudnya nanti aku bilangin kayak soft skill sama hard skillnya juga. Jadi kalau misalnya kayak hard skillnya, kalau buat desainer ya pasti kamu harus bisa kayak misalnya Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, kamu bisa kayak basic photography, videography. Terus habis itu bisa kalau misalnya untuk yang maksudnya kayak ranah sosial media, kamu harus bisa kayak create konten. Jadi at least kamu ngerti kayak riset itu menurutku ini satu hal yang kayak penting juga sih, kayak harus bisa riset. Jadi kayak riset itu nggak gampang, tapi itu yang harus kayak wajib dimilikin itu. Terus kemampuan sebenarnya kayak kemampuan untuk yang kayak marketing ataupun kemampuan ini tuh bisa dilatih sih, karena setelah kamu kayak ketemu klien, kamu belajar, kamu kayak ngelihat ini trial and error, kamu tuh jadi bisa tahu kayak celahnya tuh ada di mana aja. Jadi menurutku kalau yang skill itu tuh bisa kayak dikembangin nanti pas kamu misalnya join kayak gitu. Tapi time managementmu harus benar-benar bagus banget. Time management waktu maksudnya benar-benar pas ini, karena apa? Agency itu handle kliennya tuh banyak. Kalau misalnya di agency yang BSA ini, klien kita misalnya kayak banyak gini, nah ya ini setiap orang memang harus handle, maksudnya kayak beberapa klien. Jadi memang nggak semua orang handle klien yang sama. Tapi kan tetap aja ini ada klien lebih dari satu kayak gitu. Jadi kamu benar-benar harus bisa bagi fokus dan bisa kayak switch kayak cepat banget. Jadi misalnya kayak misalnya kamu lagi ngurusin meeting nih sama klien A. Begitu udah selesai 1 jam, kamu langsung pindah ke klien B. Nah, otak kamu ini harus bisa langsung ke switch. Misalnya, oke, ini tadi brand fashion, yang ini sekarang F&B. Nah, kamu harus langsung cepet kayak, oke, kalau F&B gini, kalau fashion gini. Ntar kalau yang ini misalnya korporat, ntar dia mau bikin CSR kah, dia mau bikin apa. Nah, itu harus cepet kayak switch-nya. Nah, itu terus kayak kemampuan skill writing, itu yang penting banget. Skill menulis. Jadi kayak kamu bikin konten apapun, contoh, kamu bikin konten podcast, kamu bikin konten YouTube, itu semuanya tetap harus ada skripnya. Nah, kalau nggak ada kemampuan nulis, ya nggak mungkin bisa buat, maksudnya kayak bisa nulis skrip yang bagus kan, dan nggak bisa ngasilin konten yang kayak berkualitas juga kayak gitu. Jadi kamu mau ngepost kayak 30 kali sebulan, sama kayak dilawan sama satu konten yang memang tapi nggak, mungkin 30 kali sebulan tapi kontennya jelek, dibandingin sama kayak mungkin ngepost 5 kali konten tapi bener-bener ini powerful banget dan bisa viral, ya kayak why not kayak gitu. Mending ngepost 5 ini aja tapi langsung kena ke audiensnya kayak gitu. Itu sih, jadi kayak ya itu tadi, jadi kayak soft skillnya dan selalu mau belajar, karena kembali lagi dunia digital tuh nggak enaknya kayak gini, kayak super cepetnya kayak berkembangnya dan berubahnya tuh super cepet banget. Jadi contoh kalau misalnya Instagram, Facebook, terus YouTube, TikTok, nah itu kan algoritmanya tuh bisa ganti kan, dan even algoritma yang di belakang mereka tuh bukan orang yang kayak ngecekin satu-satu kayak gini, jadi sistem. Dan akhirnya mesti cepat mau belajar, terus kayak nggak mungkin butuh kayak misalnya orang males-malesan, ntar aja lah, ntar nanti gini, nggak bisa kerja di agency sih kayaknya kayak gitu. Harus pinter juga lihat apa yang lagi tren, apa yang lagi booming gitu ya. Nah itu tadi kan karena dia banyak riset, banyak baca, dia jadi tahu nih kayak oh kira-kira perkembangannya 2021 kayak gini nih. Misal contohnya kayak sekarang 2021 kayak orang-orang nunggu nih. Nah nanti yang booming pertama kali ini apa nih? Misal travel.
karena kan orang-orang udah kayak jenuh semuanya. Nah sekarang ini orang-orang 2020 akhir dia udah kayak pelan-pelan dia udah kayak gear up buat apa? Oke, ntar yang travel ini bakal booming banget dan diprediksinya kan memang industri travel yang bakal naik booming duluan pertama kali. Dulu ya. Kayak gitu di tahun 2021 kuartal 1 kuartal 2 seperti itu. Nah, kita kan udah bahas kan pengalaman Cici kerja dari awal Cici lulus sampai sekarang kan Cici. Nah, udah dari sejarah gitu iya, ya. dari semua pengalaman Cici itu ada nggak Cici pengalaman yang buruk yang Cici ya istilahnya paling terdasar Cici lah. Bottomnya Cici itu pas waktu gimana Cici? Sebenarnya kalau kayak ditanya pengalaman yang kayak terburuk sampai kayak buruk banget itu kayak nggak tahu kenapa di setiap maksudnya kayak sesi kehidupan itu, maksudnya di setiap musim hidup itu kayak memang ada satu yang kayak terburuknya kayak gitu loh. Nah itu tuh tapi kalau misalnya jadi kayak even kayak pas zaman kuliah dulu itu aku kan lulus 4,5 tahun kan, jadi normal rata-rata kan lulus orang 4 tahun. Nah aku tuh lulus 4,5 tahun dan pas itu posisinya juga aku waktu itu jadi kayak ketua hima kan. Nah aku tuh lebih kayak takut karena apa kata orang kayak gitu. Ketua hima sebelumnya aja kayak membanggakan berprestasi lulus 4 tahun dan segala macam. Nah aku harus lulus 4,5 tahun. Nah itu salah satu kayak apa ya, pas itu tuh benar-benar sampai yang stres kayak gitu dan Insecure gitu ya. iya lebih kayak ke insecure kayak gitu. Terus pas kayak lulus pun sebenarnya kayak pas di IDN itu karena mungkin lebih ke stres. Aku pertama kali masuk ke dunia kerja kan, jadi kayak benar-benar kaget kok kerjanya tiba-tiba tuh ya startup, apalagi pertama kali langsung startup gitu loh. Dan aku kan berarti kan aku harus kayak belajar sistem, maksudnya aku sendiri harus cari sistem, aku harus kayak belajar coba sendiri gitu loh. Dimana seharusnya kan mungkin aku mikirnya aku harus kerja di perusahaan besar yang aku bisa langsung pelajari sistemnya dulu, baru mungkin aku belajar kerja di startup kah kayak gitu. Terus itu yang pas di dunia kerja sih, tapi menurutku yang paling yang paling kayak benar-benar terendah itu kayaknya dulu pas di Aussie sih sebenarnya, pas paling paling pertama yang kayak aku ngerasa hidupku tuh kayak rempeyek gitu loh, maksudnya kayak nggak ada kayak bener-bener aku bukan siapa-siapa gitu loh. Aku paling bukan rempeyek rasanya, kayak remah-remah rempeyek itu loh yang udah kayak yang kacang yang lepas gitu. Negara orang lain gitu ya. Nah, dan nggak ada siapa-siapa. Terus habis itu pas itu tuh bener-bener uangku cuma sisa $14 di $14 itu berarti $140.000. Jadi aku pindah, pas aku pindah itu salah musim. Pas musimnya tuh nggak rame. Terus aku harus bayar bond. Jadi kalau kamu tinggal di Aussie gitu kan, kalau mau tinggal di tempat orang tuh kan kamu harus bayar bond. Itu kayak sekitar $500, 600 tergantung berapa besar gitu ya. Aku bayar itu, terus aku belum dapat kerjaan sampai 2 minggu atau sampai 1 minggu aku lupa. Ya uangnya habis terus dong. Maksudnya kalau misalnya dipakai terus dan segala macam. Terus akhirnya pas benar-benar udah titik terakhir itu aku udah nggak dapet kerjaan, terus aku sakit panas dan aku tuh kayak sampai benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku cuma ke gereja pun even nggak bisa pergi gereja. Akhirnya aku cuma dengerin kayak ibadah online gitu. Aku sambil nangis, aku nangis karena sakit, nggak ada kerjaan, nggak ada yang ngurusin, terus uang cuma tinggal $14. Aku sampai bingung, habis ini aku bayar tempat tinggalku ini pakai apa? Masa pakai daun gitu? Mungkin beragam gitu. Kan nggak mungkin pakai rupiah. Sir, this is kayak Indonesian rupiah kan juga nggak mungkin. Nah akhirnya tapi ya itu terus benar-benar Tuhan nolong aku dapat kerjaan marketing. Aneh malah kerjaan kantoran, kerjaan marketing. Terus habis itu ya admin sama marketing sih jadi, dan itu benar-benar pengalaman pertama. Terus tapi aku ngerasain gitu loh kalau pertolongannya itu kayak pertolongan Tuhan benar-benar luar biasa gitu loh. Pas aku udah ini sekali lagi aku udah nggak bisa apa-apa lagi, sampai mau makan apa coba $14 tuh kayak sekali makan loh di Australia terus habis. Kayak gitu. Nah itu yang benar-benar itu menurutku titik terendah yang aku dan aku nggak berani cerita ke orang tua pas itu, takutnya yes mulai orang gini so nggak mau kayak gitu. Nah, itu jadi mau berusaha sendiri dulu. Iya, aku pengen tahu maksudnya kayak ya memang sebenarnya kayak pengen banget kayak ngerasain gitu loh gimana kayak orang tuh struggle kayak gitu loh. Ya itu struggle-nya kayak gitu sih. Gak mungkin akan pernah lupa gitu ya. Gak bisa lupa sih. Tinggal $14 aja ya. $14. Tinggal sampai akhirnya pun setelah terima dapat kerjaan itu aku pun bilang ke landlordku, aku bilang boleh nggak aku bayarnya
tunggu 2 minggu lagi. Soalnya maksudnya kayak ini aku baru dapat kerjaan dan itu aku baru dibayar nanti 2 minggu lagi, kayak fortnightly kan. Kalau sistem bayar di luar negeri kan 2 minggu sekali kayak gitu. Dan dia ngomong, ya it's okay dia ngomong gitu. Terus aku kayak, It's okay. it's okay banget. Tapi itu benar-benar yang paling terendah kayak gitu. Oke, kalau misalnya C, kan tadi udah yang terendah. Sekarang kalau misalnya CC, pencapaian CC apa gitu? Selama misalnya CC dari CC kerja mungkin sampai sekarang ya. Kalau misalnya kan kayak ya waktu study gitu juga boleh sih kayak pencapaian. Tapi yang CC banggain sampai sekarang, oh aku bersyukur aku udah sampai mencapai apa gitu sih sampai sekarang. Ini pertanyaan susah nih sebenarnya. Kan pencapaian kan nggak harus yang pencapaian besar. Kan setiap orang punya pencapaian yang berarti menurutnya dia. Iya. Misalkan CC pun, oh aku bisa ke Aussie kan belum tentu orang bisa ke Aussie juga. Oke, kayak kan Sultan soalnya ya, makanya bisa ke Australia kayak gitu. Enggak guys. Enggak dihujat mari ngono. Enggak. Nah, kalau misalnya pencapaian yang maksudnya aku bisa apa ya? Ya bukan dibanggakan juga sih, tapi nah, jadi yang waktu inget nggak tadi kan aku cerita kalau misalnya salah satunya tuh pas aku lulus, aku kan nggak lulus 4 tahun, aku lulus 4,5 tahun. Di masa-masa penantian yang setengah tahun itu sebelum aku maksudnya maju untuk kayak mau wisuda itu, entah kenapa dosenku tuh ngirimin aku kayak ada lomba nulis esai kayak gitu, dan itu tuh international, maksudnya itu dari Korea. Aku ikut, terus akhirnya juara 2 dan aku kayak nggak nyangka ya, maksudnya kayak hah kok aku ya bisa menang kayak gitu loh. Dan akhirnya itu aku berangkat ke Korea buat presentasi di sana di Korea University kayak gitu loh, dan dibayarin sih. dapat hadiah uang sih 800 US pas itu. Terus habis itu ya, dan itu udah kayak ngalami ngeluarin visanya aja udah kayak naik turun gini ya, jadi sempat kayak kayaknya aku nggak bisa berangkat ini, tapi ternyata soalnya dihubunginnya tuh lumayan mepet gitu loh. Dan akhirnya ya udahlah aku coba, aku apply. Nah pas di sana pun aku tuh kayak belajar banyak hal gitu loh, dapat kayak aku ngerti ternyata kayak dunia K-pop itu nggak sebatas maksudnya kayak opa kayak gitu dan maksudnya kayak sarange gitu, tapi ternyata luas lebih gitu loh. Jadi kayak ada kayak muatan politik, ada maksudnya kayak banyak culture yang kayak nunggangin K-pop ini juga sebenarnya, sama untuk devisanya negara juga. Terus di situ aku nemu banyak orang luar biasa sih, kayak profesor-profesor dari berbagai negara bla bla bla. Terus yang pas yang tahun ke akhirnya tuh aku jadi kayak salah satu global leadernya. Pas aku di Australia itu aku dibayarin kesana, akhirnya konferensinya di Jepang, tapi yang tahun 2018 tuh ke Jepang. Jadi dari Aussie 15 jam terbang itu pergi ke Jepang buat ya itu presentasi sama memang bantuin di organisasinya. Nah sekarang ini itu aku jadi kayak social media koordinator untuk asosiasinya ini. Oh berarti terus berlanjutan terus sampai sekarang ya? Kalau misalnya, nah itu tuh sempat kayak misalnya kayak tahun 2019 kemarin ya, itu aku kayak cuti kayak off gitu loh, nggak ikut soalnya di Israel kalau nggak salah apa di mana gitu loh. Konferensinya tiap tahun tuh di negara berbeda-beda. Tahun ini harusnya tuh di Oxford, tapi batal karena corona. Nah tahun depan ini akhirnya mungkin mau dibikinnya online kayak gitu harusnya. Nah terus tahun depannya lagi rencana kayak di Spanyol di mana, harusnya kan enak kan bisa kayak traveling juga. Kalian keliling dunia gitu. Nah itu tapi di sana itu yang aku senangnya tuh dapat koneksinya itu sih. Jadi kayak itu yang mungkin menurutku salah satu yang mungkin ya bisa dibanggakan, maksudnya kayak wih kayak kamu kenal loh, maksudnya kayak ada berbagai profesor yang pinter-pinter kayak gitu, kamu bisa nyerap ilmu dari mereka. Itu sih mungkin kayak salah satu hal ya yang menurutku kayak jadi pelajaran juga. Jadi nggak usah kayak rush things, tapi biarlah maksudnya kayak itu yang ngalir gitu loh, sesuai kayak timingnya hidupmu kayak gitu. Nah itu pasti kayak ya kamu dapat berkatnya itu sih. Jadi itu menurutku itu kayak blessing in disguise. Aku molor 4,5 tahun, tapi aku di tengah-tengahnya itu aku kayak belajar dapat ini gitu loh kayak gitu. Kalau aku nggak kenal ini, kalau ini Cici lulus 4 tahun nggak berangkat Cici ya? nah itu mungkin aku ya karena kan udah lulus toh. Nah statusku bukan mahasiswa, jadi aku nggak bisa ikut lomba. Aku nggak bisa ikut lomba ini kayak gitu. Nah karena aku kenal sama karena aku ikut acara ini, lomba ini, aku jadi kenal sama salah satu profesor di Korea ini. Nah dia pas itu kalau misalnya mau ngadain riset soal kayak K-pop, soal apapun di Indonesia, ya dia perginya nyari aku, dan aku yang kayak bantuin untuk kayak akomodate kayak oh aku harus nganterin ini, terus aku harus cari kayak misalnya kayak memang orang-orang yang buat di sampel untuk random sampling misalnya kayak gitu.
Nah jadi aku juga jadi belajar, oh kayak riset kayak gini, oh kamu harus kayak gini, terus jadi kayak ketemu artis Korea juga, terus dapat tiket gratis nonton konser di Aussie, even pas itu di Aussie kayak gitu, dan aku kayak ngerasa, wih kayak satu kali ini tok, tapi kayak dapat berkatnya tuh kayak luar biasa efeknya buat hidup. Mungkin itu yang kayak ya bisa dibanggakan. Ya, keren banget sih, Jay. Gak semua orang bisa kayak gitu sih, Jay. Punya uang pun belum tentu ya kayak gitu. Iya, nah ya itu sih makanya. Makanya menurutku aku dari awal kan selalu bilang experience tuh kayak paling penting lah kayak gitu. Dan itu tuh dulu aku ingat banget karena pas itu kan visa aku belum keluar-keluar kan, yang mau berangkat ke Korea pertama kali. Belum keluar-keluar sampai akhirnya tuh sebenarnya pesawatnya udah mau berangkat sore kan, nggak mungkin bisa kan. Aku masih di Jakarta, pesawatnya dari Surabaya. Nah, terus aku bilang sama papaku pas itu kayak, Pi aku kayaknya nggak berangkat, udah biarin aja lah, maksudnya nggak usah, aku relain aja, udah biarin aja. Terus papaku ngomong satu hal yang menurutku itu langsung kayak apa ya, kayak ring a bell gitu loh di kepala aku sendiri. Terus papaku ngomong gini, kamu itu maksudnya jangan mikir kayak gitu, kayak uang tuh hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau misalnya pengalaman, ini kamu bisa ya loh, ini kamu pengalaman sekali seumur hidup. Kalau kamu pengalaman sekali seumur hidup, bisa nanti datang lagi. So aku ngomong kayak, ya juga kayak gitu. Ya udah, tapi papi beliin lagi ya tiketnya. Iya. Akhirnya ya wes, tiket yang pertama angus, harus beli tiket lagi. Tapi menurutku kayak uang walaupun ya itu ya, maksudnya uang hilang bisa dicari lagi, tapi pengalaman sekali seumur hidup kamu presentasi nih depan orang dari berbagai negara, itu kan dia nggak bisa datang 2 kali kayak gitu. Jadi itu juga mungkin pesan buat teman-teman sekalian. Dalam sekali. Dalam. Kalau boleh tahu, apa sih arti bahagia buat JJ? JJ? Bahagia itu bisa makan tapi nggak tambah gendut sih menurutku. Sesimpel itu ya. Nggak. Apa ya? Itu satu, bahagia. Maksudnya bisa makan banyak tapi nggak gendut. Terus serius lah itu. Serius aja di sana. Apa ya? Ya kalau misalnya jawaban yang kayak orang normal ya. Definisi bahagia kan beda-beda. Iya. Jadi bahagia. Kalau What is your happiness? kayak my happiness tuh waktu misalnya kayak aku percaya waktu aku diciptain di dunia ini, aku tuh ada tujuannya. Jadi kayak sudah ada patronnya, kayak oke, Sena harus jadi ini untuk bantuin orang A B C D E F G H I J K L M N bla bla bla. Aku kayak ngerasa bahagia kalau aku ini berguna dan aku bisa kayak nolongin orang-orang itu tadi yang memang ditaruh di jalur ini. Maksudnya memang kayak, oh ya Sena kamu harus bantu orang-orang ini, dan kalau aku bisa bantuin, dan maksudnya terakhir pun misal aku kayak pas meninggal pun aku kayak oke, udah selesai, kayak ya memang kamu udah bantuin ini ya, oke, kerjaanmu udah beres kayak gitu. Nah itu aku ngerasa bahagia. Itu saya menurutku itu bahagia sih benar-benar nomor satuku kayak gitu. Kayak waktu aku tuh memang udah dipakai sesuai dengan ya tujuanku diciptain di dunia ini tuh buat apa kayak gitu. Jadi itu aku kayak happy Paul bisa kayak Jadi gitu. bisa berdampak buat orang lain. Iya, jadi waktu orang lain tuh dapat keuntungan, ataupun even kayak mungkin jangan-jangan orang lain itu pas kayak aku tolongin terus dia malah yang jadi berkembang lebih pesat daripada aku. Nah itu menurutku aku bahagia Paul kayak gitu sih. Oke. Kan itu definisi bahagia JJ ya, Jay. Karena definisi bahagia JJ seperti itu, JJ udah sekarang itu di tahap yang udah tahu nggak, maksudnya purpose-nya JJ itu apa sih? Gitu kan banyak orang itu kita nggak bisa matok, oh di umur 20 tuh, di umur 25 aku udah tahu purposeku. Biasanya kan purpose itu kan dilihat dari apa yang kita ini sadari lah kayak gitu. Dari apa yang kita lakukan, kita yakin oh ini purpose-nya kita karena kita do something good di sana, misalnya pun ataupun kita terpanggil secara langsung. Kayak JJ udah tahu atau belum purpose-nya JJ? Kalau tahu purpose-nya, maksudnya kayak secara mendetail dan secara dalam gitu, mungkin kadang ya, maksudnya kayak even aku di usia segini yang masih muda, teman-teman, jangan lupa. Mudah sekali kok. Masih muda. Nah itu aku kadang sempet masih aja lah, pasti kayak pasti masih ada tuh kayak bener nggak sih di sini. Tapi kayak aku nggak ngerti kenapa mungkin sejak aku kerja di digital agency ini, aku kayak sadar Tuhan tuh naruh aku tuh memang selalu di membangun sesuatu, kayak build things. Aku nggak tahu build anything, jadi kayak build seseorang atau build kayak company atau build maksudnya kayak organization. Nah itu tuh aku kayak selalu ditaruh Tuhan itu kayak konsep, maksudnya kayak selalu di bagian awal konsep, terus kayak kamu bangun. Nah dulu itu aku selalu kayak aku sempet maksudnya kayak ngerasa kayak
apa ya, mempertanyakan gitu loh ke Tuhan, kenapa kok aku nggak pernah ditaruh kayak di perusahaan yang besar yang misalnya kayak ada kayak maksudnya SOP-nya tuh udah jelas banget gitu. Aku tinggal kerja sesuai dengan SOP yang udah ada. Jadi aku tinggal belajar kayak sistemnya kayak gini. Nah, sedangkan dari dulu misalnya kalau kalian lihat awal dulu kerja yang di travel agency itu pun itu travel agency kecil di mana aku harus kayak mulai ngurusin kayak ini belum ada marketingnya. Aku harus upload sendiri di Instagram, di Facebook dan segala macam. Terus masuk di IDN Times. Itu kayak startup lagi, terus kayak harus bangun sistem gini. Terus ya kalau ke Aussie mungkin aku ini ya, maksudnya kayak aku benar-benar bisa belajar kayak soal hal lain. Tapi pas balik ke Indonesia lagi, aku belajar di digital agency ini benar-benar kayak bangun dari nol juga kayak gitu loh. Jadi menurutku Tuhan itu memang naruh aku di dunia ini buat kayak build things kayak gitu loh. Jadi kayak membangun sesuatu yang mungkin belum ada. Nah tapi ya even mungkin nggak sampai aku selesai sampai besar, mungkin aku tinggal, tapi at least kayak aku kayak ngeletakin kayak batu fondasi dulu kayak gitu. Nah itu sih, jadi yang menurutku aku tahu purpose-ku itu, tinggal nanti ya Tuhan naruhnya di mana aja yang ya itu yang masih belum tahu. Ya pasti kan itu sejalannya waktu lah. Ya kan Cici pasti bakalan ketemu juga kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru juga. Iya benar itu sih yang aku pelajari. Kalau tadi kita udah ya bisa bilang kita ngomong-ngomong serius gitu ya, serius terus. Itu serius. Serius. Gitu Meskipun kan. masih kayak bercanda-bercanda, itu benar kita serius loh. Serius. Ada banyak pelajaran yang bisa kalian ambil lah pasti dari pengalamannya Cesena. Sekarang kita mau masuk ke sesi yaitu Game of Life. Game of life. Jadi kayak nanti kita mau bikin suatu kayak pertanyaan gitu Cici. Tapi pertanyaannya ini ya nggak selalu serius. Tapi Cici disuruh milih pilihan A atau pilihan B. Dan Cici harus menjawab. Nggak boleh pass, nggak boleh. Ya. Dan Cici harus jawab Ini ya. atau ini ya harus salah pilih. Nggak boleh, nggak bisa gini ya. Nah itu ada termnya. Termnya itu nanti ada. Jadi pilih mana atau pilih si A atau pilih B gitu misalnya. Oke. Langsung. Nah tapi juga dikasih penjelasannya kenapa Cici pilih yang itu. Ini tapi nggak harus cepet-cepet kan, maksudnya kayak. Enggak, tapi Cici tetap harus menjawab. Aku nggak bisa loh kalau misalnya nanyanya misalnya kayak Indomie goreng apa Indomie kuah. Nah itu aku susah. Enggak Ci. Jadi pertanyaanku gini Ci. Pertanyaannya simpel kok Ci. Jadi Cici pilih mana? Cici mengulang semua kenangan buruknya Cici. Semua Cici lakuin lagi, rasain lagi. Atau Cici ngelupain semua kenangan baiknya Cici. Semua dilupain. Cici pilih mana? Pilih mana? Si A atau B? Kok susah gini sih? Enggak susah. Loh, ini kan Gampang Cici. fun. Kan Cici nggak harus mikir. Ini mikir ya aku. Ini boleh dijawab kayak sekitar 15 tahun lagi nggak? Oh, nggak bisa Cici. Aku milih yang ngulangin semua masa sulitku lagi. Kenapa sih? Karena yang pertama, at least kayak masa yang bahagia aku tuh nggak hilang. Maksudnya aku masih bisa inget. Pas aku ngalamin masa susah tuh ya aku masih bisa inget gitu loh. Kayak waktu aku udah ngalami masa susah itu pun ya habis itu bakal ada pelangi yang indah yang maksudnya yang aku nanti will pass gitu ya will pass lah pokoknya. Dan menurutku kayak pengalaman aku benar-benar treasure, maksudnya kayak pengalaman indah dalam hidup. Jadi mending aku ya nggak apa lah aku ngulangin, dan aku ngerasa ya situ aku memang harus bayar harga yang mungkin ini kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ci. Ini mungkin sulit buat Ci. Dibayarin gratis keliling dunia sekali atau dibayarin makan seumur hidup? Terserah mau ngomong apa, tapi seumur hidup. Ini boleh aku ngitung dulu nggak kira-kira? Nggak boleh Ci. Jadi Cici kasih pilihan ini gampang loh. Ini nggak gampang loh ini. Menguntungkan Cici toh. Satunya itu dibayarin keliling dunia. Tapi sekali toh. Pokoknya keliling dunia sekali ke semua tempat. Dunia. Yang terserah Cici mau kemana ya. Pas aku keliling itu tapi nanti biaya makannya aku sendiri. Iya, cuma keliling dunianya tok toh. Keliling dunia ya toh. Kayak ini Cici mungkin dijatin dari pesawat ya. Pokoknya diantar loh Ci. Ya gak gitu juga. Enggak Ci. Maksudnya ya pokoknya Cici keliling dunia bisa nikmati lah. Oh dunia itu kayak gini di tempatnya. Atau Cici tak bayarin makan sembarang mau makan apapun selamanya. Seumur hidup. Sorry dulu ya. Aku dibayarin keliling dunia satu kali. Kenapa? Soalnya ya aku kayak ngerasa kalau misalnya makan aku bisa aja, maksudnya kayak oke, aku ngehemat lah, maksudnya kayak nggak makan itu, nggak makan ini gitu loh. Menurutku kayak makanan ya walaupun itu kebutuhan utama, tapi itu kayak
ngerti nggak sih? Maksudnya kayak masih bisa aku Lebih penuhi, affordable, affordable kayak itu. Sedangkan kalau keliling dunia, ya kalau misalnya sekarang mau ke Eropa aja kayak visa Schengen-nya berapa, terus habis itu bisa dapat kerupuk misalnya kayak buat aku seminggu misalnya kayak gitu kan. Kerupuk ya? Kerupuk iya. Kenapa harus kerupuk? Ya nasi sama garam ya gitu misalnya bisa buat 2 minggu gitu. Nah kalau misalnya ini kan dibayarin langsung seluruh dunia gitu loh, dan ya udahlah aku mungkin nabung ntar makannya ya Ala kadarnya. kadarnya. Aku bawa pop mie Street food semua. kayak gitu, nggak masuk ke Michelin star restoran gitu, nggak usah kayak gitu. Yang penting foto tok aja ya. Foto yang penting kayak experience dulu, experience lokal, experience kayak ini, yang penting kayak ada foto misalnya kayak di Patung Liberty, makannya walaupun cuma hotdog $1 di pinggir jalan nggak apa-apa kayak gitu. Nah kan green screen juga bisa, Ci. Ah iya, beda feeling ya bos, kayak gitu. Green screen. Oke, jadi kita sekarang mau langsung tanya aja ke Cisena. C, kalau misalnya C, orang mau mulai atau mau nyoba lah pekerjaannya Cici lakukan sekarang, gitu. Mereka harus ngapain sih? Mulai dari mana? Mulai dari mana? Maksudnya mereka harus mungkin punya kemampuan apa. Kan tadi Cici udah jelasin, saya kan kemampuannya kayak mudah beradaptasi, terus bisa pikir cepat. Tapi kan mereka perlu praktikal. Aku harus kayak apa sih Cici? Dari mana? Kalau misalnya kalian misalnya kayak memang mau nyoba bikin usaha ini sendiri kayak gitu ya. Yang pertama sih pasti kalau bisa coba cari dulu, tanya kerjasama dulu. Maksudnya kayak koneksi sama teman-teman kamu yang misal nih, kamu kan nggak mungkin bisa langsung nawarin teman kamu kalau kamu nggak punya portfolio. Nah kamu bisa ngomong misalnya kayak ini contohnya ya, misalnya sama Will sama Mike, terus habis itu bisa ngomong kayak Will, Mike, aku ini mau butuh buat portfolio nih. Nah aku misalnya kayak kamu mungkin punya, misal contohnya kalian jualan apa, tuyul online misalnya gitu. Jualan tuyul santet gitu, enggak. Misalnya memang jualan kayak fashion gitu ya, kayak sekarang kan misal kalau yang cewek-cewek banyak banget kayak yang baju, kalau kalian tahu ngetrennya itu sekarang kayak baju yang benar-benar kayak piyama, yang kayak semi kayak ya baju rumah tapi ya bisa dibuat jalan-jalan. Itu banyak banget karena kan mungkin kayak WFH orang-orang pengen pakai baju bagus di rumah kayak gitu. Nah jadi kalau di dunia fashion cewek itu ngetren banget misalnya kayak baju kayak piyama kayak gitu-gitu. Terus kalau kalian punya bisnis itu, aku bakal nawarin diri nih kayak aku butuh portfolio nih, mau nggak aku bikinin untuk kayak 3 bulan pertama misalnya kayak sosial mediamu aku handle kayak gitu. Nah kamu bisa latihan bikin captionnya, photoshootnya yang bagus. Nah kan bulan pertama misalnya nanti kamu bisa ngeliat nih, kamu ngepost orang-orang reaksinya seperti apa, insight-nya kan bisa dilihat. Kalau Instagram tuh creator account atau business account, kamu kan bisa lihat insight. Nah kamu bisa ngecek nih, oh ternyata orang-orang suka fotoku yang ini. Nah kamu jadi pelajarin kan, kayak kalau bisnis fashion sukanya foto yang seperti ini. Nah jadi minta dulu portfolio. Jadi kayak karena di dunia bisnis seperti ini yang dilihat pertama kali itu biasanya portfolio. Kedua itu kayak trust, apakah kamu tuh bisa dipercaya nggak kayak gitu. Nah kalau kamu udah ada portfolio, nah orang kan pasti bisa percaya sama kamu. Oh ya dia pernah handle bisnis ini. Dia pernah maksudnya bikin ini kayak campaign berhasil kayak gini. Ya udah aku mau pakai kamu kayak gitu. Nah jadi yang awal-awal kalau nggak punya skill foto atau video, ya udah tanya sama teman kamu kalau misalnya mau nggak kita kerja sama bareng, jadi buka bisnis bareng ataupun kolaborasi atau aku bayar kayak kamu one time project only misalnya kayak gitu. Terus nanti yang kedua, kalau sudah mulai nih kayak ada 1 orang, ada 2 orang gini ya, kamu bisa kayak ngembangin, misalnya kayak kamu hire orang kah ataupun kamu kayak, dan itu yang pertama ya, maksudnya kamu bisa ngambil portfolio. Yang kedua ikut coba kelas kayak kelas online kayak digital marketing sekarang kan banyak banget kan. Kelas online digital marketing lah, branding lah, terus habis itu mungkin kayak social media marketing dan segala macam. Nah dulu pun pas awal-awal aku juga pernah ikut kayak 1 kali kalau nggak salah 2 kali kayak gitu. Tapi memang pelajaran yang paling mahal dan paling kayak berguna banget dan aku dapat banyak itu kayak learning by doing. Jadi selagi aku kayak nyoba, misalnya kayak aku nyoba nih bikin caption ini, terus habis itu aku nyoba posting ini di jam ini dan segala macam. Nah itu aku belajar lebih banyak daripada kayak aku, karena kan itu teori kan biasanya kan. Nah memang ada beberapa yang ada workshop sampai kayak beberapa hari kayak gitu. Nah itu kan tapi mahal harganya, biasanya sampai kayak ada yang sampai puluhan juta kayak gitu. Nah itu jadi range-nya banyak banget. Nah tapi sering-sering aja kayak yaitu cari misalnya
tutorial, mungkin tutorial kayak video-video, transisi video, ataupun kayak foto angle-angle-nya tuh dari mana, kayak gitu. Terus itu sih yang kayak hal-hal yang mungkin kalian bisa lakuin pertama. Nah, jadi awalnya memang perseorangan, terus lama-lama ya pasti berkembang dong, dan nggak mungkin kalau misalnya kayak 10 klien kalian bisa kayak handle semuanya, itu kan kayak ya itu tadi botak ya sih, botak ya, botak kayak gitu. Kamu botak kan kayak gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Nah, oke. Kak, jadi kalau kita misal nih bagi yang udah nonton juga itu anggapannya kayak saudaranya Cece atau teman terdekatnya Cece. Saran apa sih yang mungkin Cece kasih ke kita-kita ini gitu? Di masa pandemi ini misalnya Ya. apa gitu nih? Yang pasti sih kayak satu ya bertahanlah. Bertahan ya. Terus habis itu menurutku malah di saat-saat kayak gini itu tuh sebenarnya adalah kesempatan yang bagus buat kita semuanya, buat kayak nambah ilmu, belajar. Jadi maksudnya benar-benar kayak belajar, banyak baca buku, itu menurutku bakal sama kayak, karena kan kamu dapat ilmu kan, pas dapat ilmu kamu bisa ngelihat, maksudnya bisa kayak kamu paskan tuh dengan kayak kondisi yang sekarang. Nah, setelah itu menurutku kamu bisa nanti jadi berkembang. Maksudnya kayak itu yang ilmu yang sudah kamu serap, itu kamu bisa mikirin kayak, oh iya, tadi kan aku belajar misalnya soal teori ini, dan sedangkan kayak kenyataannya di pasar seperti ini nih. Nah, mungkin aku bisa kayak gimana ya caranya aku kolabin maksudnya ilmu ini sama misalnya kayak apa yang ada di pasar, supaya ini tuh bisa jadi kayak misal contohnya ladang bisnis yang baru misalnya kayak gitu. Ataupun misalnya kalau kamu nggak baca, gimana kamu bisa tahu misalnya kayak oke, ternyata kalau misalnya sekarang tren coronanya kayak gimana contohnya pas pandemi ini. Oh, misalnya kayak ini kan nanti tahun 2021 udah mulai nih misalnya kayak kayak yang semuanya udah mulai kayak paket-paket yang tour atau segala macam, atau kayak traveling udah mulai. Nah, berarti kalau dari sekarang misalnya kayak aku bisa nggak ya kira-kira mungkin kalian mau buka kayak paket tour yang apa nih kayak gitu, untuk family kah, untuk kayak friends kah, dan segala macam kan sekarang banyak banget. Nah, itu mungkin kalian ada nggak yang bikin kayak customize misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kalau ide-ide yang kayak gitu nggak bisa dapat kalau kalian nggak baca dulu misalnya kayak tren bisnisnya ke depannya nih apa nih kayak gitu. Ataupun kayak sekarang masker sekarang udah jadi kayak kebutuhan utama, bahkan kayak ya udah kayak anggapannya salah satu di antara sandang pangan papan itu dan masker itu. Nah, itu apa nih ke depannya yang bisa kayak kalian lakukan kayak gitu, termasuk di sana. Nah, itu yang mungkin kalau kalian nggak baca, kalian nggak kayak memperkaya diri kalian, ya nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa mikirin kira-kira tuh apa kayak gitu. Jadi itu baca, belajar, terus mau nggak mau memang ya bener harus coba langsung, terjun langsung. Jadi kayak misalnya kalau memang udah tahu teorinya dan kalian nggak ngelakuin prakteknya, kalian merasa kayak ya wis lah nanti aja lah. Maksudnya kayak kalian nunda-nunda, ya percuma aja juga, nggak mungkin bisa jalan kayak gitu. Karena sebenarnya ya pelajaran yang paling penting pas kalian mungkin nyoba, oh gagal, tapi kalian tuh sebenarnya bukan gagal tapi kayak belajar kayak gitu. Dan selalu ingat pas kayak kalian keluar duit ini bukan itu expense, tapi itu investmentnya kalian untuk diri kalian sendiri. Invest ke diri sendiri lah. Iya, invest ke diri kalian sendiri. Kalian beli buku, termasa buku ini mahal banget nih 300.000, tapi ini bukunya penting banget soal strategi 12 perusahaan yang paling kayak ternama di dunia. Nah, kalian mikir kayak aduh ini expense cek 300.000, padahal begitu kalian misal kalian 300.000 kalian beli, tapi kalian kayak dapetin strateginya, kalian terapkan, terus habis itu ternyata kayak wih malah mendatangkan misalnya kayak omset kayak puluhan juta, ya kan 300.000 nggak ada artinya apa-apa. Betul. Gitu. Oke, bagi teman-teman yang udah nonton video singkat ini, ya mungkin nggak singkat sih, 1 jaman lah ya. Tapi ya kita ngomong thank you udah nonton. Thank you juga buat Jesena yang udah ngeluangin waktu. Sama-sama. Bagi teman-teman yang udah nonton juga, jangan lupa di like, comment, and subscribe juga ya. Thank you and see you in the next video. When there is a will, There is a mic. Kesok Kongbuhata.